greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, di sini yaitu dari Presiden PKS mengatakan jika surat terbukanya soal BBM dicuekin Jokowi, Ahmad Saiku PKS, kenaikan harga BBM makin buat sulit masyarakat. Ya, itu menurut saya sama sih dengan pemikiran Presiden Joko Widodo. Ya, kalau anggaran APBN cukup pasti tidak akan dinaikkanlah harga BBM ini. Tetapi masalahnya yang terlebih adalah subsidi BBM naik 3 kali lipat. Dari yang cuma 170 triliun sekarang membengkak menjadi 502 triliun. Nah, yang bahkan bikin geleng-geleng kepala yang menikmati subsidi tersebut bukannya warga yang kurang mampu, melainkan warga yang mampu. Yaitu dari analisa 70% yang menikmati subsidi BBM. Makanya Presiden Joko Widodo akan mengalihkan skema BBM subsidi untuk warga yang kurang mampu lebih tepat sasaran lagi. Jadi subsidi BBM-nya tidak dicabut, melainkan akan dialihkan yang lebih tepat sasaran. Makanya harga BBM dinaikkan. Siapa sih presiden-presiden yang tidak menaikkan harga BBM? Ya, diketahui sebelum kepemimpinan Presiden Joko Widodo, BBM juga dinaikkan beberapa kali. Ini yaitu dari sumber tirto.id, yaitu harga BBM Pertamina di dua era, yaitu pada zaman SBY pada tahun 2004-2014, Jokowi 2014 sampai 2022. Ini terlihat pada tahun 2004, premium 1.810 per liter, Pertamax 2.450 per liter, Pertamax Plus 2.750 per liter. Dan pada tahun 2014, premium naik 6.500 per liter, Pertamax 11.300 per liter, Pertamax Plus 12.700 per liter. Nah, bayangkan dengan Presiden Joko Widodo pada tahun 2014, premium 8.500 per liter, Pertamax 9.950 per liter, Pertamax Plus 11.100 per liter. 2022 sekarang ini Pertalite premium hilang 7.650, Pertamax 12.500 per liter, Pertamax Turbo Plus hilang 14.500. Bayangkan, di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo cuma menaikkan sekitar 3.500-an saja, tidak lebih. Bayangkan ketika dipimpin era Presiden SBY dari 1.800 menjadi 6.500. Bayangkan itu 5.000 sekian. Jadi lebih enak di zaman Presiden Joko Widodo. Belum lagi ditambah UMP pada saat itu di DKI yaitu 2.200.000. Sedangkan di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, UMP di DKI saja sudah mencapai 4.500.000 sekian. Jadi daya beli masyarakat jelas masih stabil lah dibanding di era kepemimpinan SBY. Jadi kalau melihat data ini, pasti Anda yang kepingin demo pasti mengurungkan niatnya untuk demo. Apalagi terlebih dari Presiden PKS tadi, yaitu pemerintah lebih mementingkan kereta cepat dan bahkan IKN. Bayangkan jika kereta cepat sekarang ditunda dan dialihkan subsidinya, pasti juga akan mangkrak. Belum lagi IKN pasti juga akan mangkrak. Apakah Anda kepingin proyek strategis nasional mangkrak yang sudah mengeluarkan uang banyak? Menurut saya itu malah kerugian yang sangat besar. Justru menurut saya kebijakan pemerintah saat ini sangat bagus sekali, yaitu subsidi BBM sekarang ini dialihkan ke yang lebih membutuhkan, yaitu masyarakat yang kurang mampu. Karena 70% subsidi BBM dinikmati oleh masyarakat yang mampu. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Saiku menyayangkan surat terbuka yang ditujukan ke Presiden Joko Widodo yang meminta agar tak menaikkan harga BBM darinya tidak digubris. Dalam surat tersebut, ia mendesak agar pemerintah melihat kondisi rakyat di bawah kesulitan karena harga BBM naik. Hal itu disampaikan Saiku saat menerima audiensi sejumlah mengemudi ojek online atau ojol di kantor DPP PKS Jakarta Selatan pada Kamis 8 September. Saya sebelumnya sudah pernah menyampaikan surat terbuka ke Presiden Jokowi. Harapannya sih kemarin nggak jadi dinaikkan gitu ya. Tapi kenyataannya hari ini juga harga tetap naik, ujar Saiku. Kekinian, kata Saiku, BBM tetap dinaikkan harganya oleh pemerintah. Menurutnya kebijakan tersebut sangat memberatkan.
Naiknya lumayan tinggi ya, tinggi banget ya. Biasanya Pertamax atau Pertalite. Pertalite jadi 10.000, jadi kalau jadi hitung-hitungan sudah makin berkurang penghasilannya ya. Dan juga ini jelas akan semakin memberatkan, ungkapnya. Lantaran itu, Saiku mendesak agar pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan harga BBM naik. Ia meminta pemerintah melihat masyarakat yang sedang kesulitan di bawah. Ya, pemerintah mempertimbangkan kembalilah bahwa ini kan kondisi real di tengah masyarakat seperti ini. Oleh karena itu, dengan kejadian menaikkan harga BBM ini yang kemudian akan semakin menyulitkan, tuturnya. Tanya itu, Saiku menyarankan pemerintah agar mengurangi pengeluaran anggaran bagi hal-hal yang kurang penting. Pemerintah harus bisa men-cash pengeluaran-pengeluaran tidak terlalu penting untuk mengarahkan ke bantuan subsidi, katanya. Sebelumnya diberitakan, Ahmad Saiku menegaskan penolakan terhadap rencana kenaikan bahan bakar minyak atau BBM. Hal tersebut dituliskan dalam surat terbuka yang ditujukan langsung untuk Presiden Jokowi. Dalam surat terbuka, Saiku meminta Jokowi mempertimbangkan kembali rencana kenaikan harga BBM. Di saat rakyat masih berjuang bangkit kembali, kami mendengar bahwa Bapak akan menaikkan harga BBM bersubsidi berupa Pertalite dan solar. Kami minta Bapak Presiden untuk mempertimbangkan kembali rencana tersebut dengan lebih matang, kata Saiku dikutip dari surat terbuka untuk Presiden pada Jumat 2 September. Selain meminta Presiden mempertimbangkan kenaikan harga BBM, Saiku turut menyoroti rencana-rencana pemerintah terkait pembangunan, mulai dari proyek pemindahan ibu kota negara hingga pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Ia membandingkan dua proyek tersebut yang dinilai tetap menjadi prioritas pemerintah, tetapi di sisi lain, pemerintah justru tidak bisa memenuhi hak dasar rakyat lewat kepastian harga BBM yang terjangkau. Kami juga mendapat banyak aduan dan aspirasi rakyat mengapa untuk pembangunan itu kota negara yang baru pemerintah ada di mana? Ada dana? Mengapa untuk menanggung pembengkakan biaya kereta cepat Jakarta-Bandung pemerintah sanggup, namun untuk memastikan harga BBM tetap terjangkau sebagai kebutuhan mendasar rakyat justru tidak sanggup? Lidah kami keluh untuk menjawabnya, kata Saiku. Saiku mengenakan kenaikan harga BBM bersubsidi dapat berimbas terhadap menurunnya daya beli masyarakat. Diketahui sebelumnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut bahwa pemerintah telah berupaya sekuat tenaga melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Sesungguhnya kepala negara ingin harga bahan bakar minyak dunia dalam negeri tetap terjangkau. Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN, kata Jokowi saat konferensi kenaikan harga BBM di Istana Negara, Merdeka, Jakarta pada Sabtu 3 September. Namun masalahnya menurut Presiden Joko Widodo, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari 152 triliun menjadi 502 triliun. Angka itu akan meningkat terus. BBM jenis Pertalite ini masih dinikmati oleh para pengguna mobil pribadi. Dan lebih lagi dari 70% subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi, ucapnya. Mestinya, kata Jokowi, uang negara harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu. Maka saat ini pemerintah harus membuat keputusan. Salam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM, sehingga harga jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian, jelasnya.